baik teman-teman mahasiswa, seperti dari minggu lalu kita sudah membahas tentang perkembangan ekonomi digital. Nah, hari ini kita masuk pada materi yang ekonomi digital di pasar baru era globalisasi atau pasar baru di era ekonomi digital. Jadi sebelum kita melanjutkan materi yang ketiga ini, awal bagusnya kita semua melaksanakan doa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Ya, silakan berdoa, dimulai. Oke, terima kasih banyak. Nah, baik mahasiswa semuanya, hari ini kita akan membahas tentang pasar baru di era ekonomi digital. Ya, sebelum kita membahas materi yang ini, alangkah bagusnya saya mau review dulu deh. Kalian masih ingat nggak materi di minggu lalu? Masih, Pak. Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Ada, Pak. Ya, silakan. Nama siapa? Aziza, Pak. Aziza, silakan Aziza. Menurut saya kesimpulan dari materi minggu lalu yang kita bahas adalah perkembangan ekonomi digital. Itu merupakan sebuah transformasi ekonomi luar biasa dari perdagangan online hingga layanan berbasis aplikasi, dan juga mengubah cara kita berbisnis, berbelanja online, dan juga berinteraksi dari yang sebelumnya itu cara offline menjadi online dan semuanya serba aplikasi. Ekonomi digital ini juga terus berkembang dan juga membentuk masa depan ekonomi kita menjadi lebih baik ke depan. Oke, kasih aplaus dulu. Nah, jadi kesimpulannya ekonomi digital itu sangat penting bagi kita, baik kita sebagai mahasiswa maupun nanti kita sebagai masyarakat Indonesia. Karena seperti yang kita rasakan pada saat ini, digitalisasi itu sangat penting untuk perkembangan era globalisasi. Ya. Nah, mahasiswa semua, sekarang kita masuk pada materi ketiga di minggu ketiga dengan tema pasar baru di era ekonomi digital. Nah, untuk mempelajari sesuatu pasti ada tujuan. Betul nggak? Kalau kita tidak, kalau kita mempelajari sebuah materi tanpa tujuan, maka itu tidak akan berguna apa-apa. Siapa yang mampu bisa membacakan dengan jelas? Silakan, Devan. Tujuan dari materi ini memulai proyek case learning mahasiswa mampu mengidentifikasi pasar baru era ekonomi digital dengan benar. Oke, jadi tujuannya itu adalah berbasis proyek gimana nanti teman-teman mampu mengidentifikasi pasar baru di era ekonomi digital. Sekarang timbul satu pertanyaan bagi saya. Ketika kita berbicara tentang pasar baru di era digital ekonomi, peluang apa yang terlintas yang ada di dalam pemikiran kalian saat ini? Namanya siapa? Akila. Silakan Akila. Kalau berbicara tentang pasar baru di era digital, menurut saya peluangnya adalah munculnya platform digital seperti e-commerce, digital kreator, dan lain sebagainya. Oke, menurut apa namanya tadi? Bisa menjadi seorang content creator, kemudian bisa menimbulkan e-commerce, ya, seperti yang kita bacakan.
Nah, ini peluang, salah satu peluang yang akan kita bisa dapatkan di pasar baru di era ekonomi digital. Ya, seperti yang bisa bacakan tadi sama siapa? Akila. Ada yang namanya Shopee, Bukalapak, Lazada, dan lain sebagainya. Itu adalah platform digital dalam bentuk e-commerce. Ya. Kemudian dari seorang konten kreator atau digital kreator, ada nggak yang mau cita-cita menjadi seorang digital kreator? Ada? Kenapa? Karena menurut saya peluangnya sangat besar di masa baru digital. Oke, alhamdulillah. Itu yang kita alami sekarang, apalagi di era globalisasi seperti ini, digital kreator itu adalah salah satu platform untuk membuat kita menghasilkan uang selain dari e-commerce. E-commerce itu ada bagiannya ya. Yang pertama, ada yang tahu? Apa-apa sih platform e-commerce? Shopee, apa lagi? Tokopedia, ada lagi? Bukalapak dan lain sebagainya. Jadi platform itu bisa teman-teman mahasiswa semua manfaatkan untuk menghasilkan cuan. Oke. Sejauh ini kalian semua paham? Ada yang perlu ditanyakan? Ada? Ada nggak? Kalau pas sekarang ada tugas buat teman-teman mahasiswa semua, di mana tugasnya adalah berbasis project based learning. Ya, jadi teman-teman nanti akan membuat tugas dalam bentuk Shopee Affiliate. Ya, dan tugas ini nanti bakal teman-teman kumpul di minggu ke-6 di kolom absen Sikuli. Ya, kenapa terlambat? Kenapa? Ya, ya, sesuai dengan kontrak perkuliahan kita di minggu lalu ya, bahwa tugas ini itu kalau sudah lewat ada konsekuensinya ya. Oke. Ya, ini masuk. Nah, baik teman-teman mahasiswa semua. Nah, setelah kalian berhasil mendaftar sebagai Shopee Affiliate Program, yang kedua itu teman-teman melakukan atau diminta untuk melakukan penjualan atau promosi, baik itu promosi media sosial maupun dalam bentuk video Shopee Affiliate. Paham? Oke, nah jadi tugasnya nanti bakal dikumpul di minggu ke-6 pada perkuliahan kita selanjutnya. Dan ini merupakan project based learning, dalam arti kata ketika nanti teman-teman mahasiswa mampu mempromosikan produk yang ada di Shopee atau bikin video Shopee Affiliate mendapatkan uang, maka saya tidak akan segan-segan membuat teman-teman itu nilai A. Oke? Oke. Ada nggak yang dipertanyakan sejauh ini? Oke, berarti nggak ada ya. Berarti kita cukupkan sampai di sini materi kita. Nah, ada nggak dari materi yang saya sampaikan ini, siapa yang mampu bisa menyimpulkan materi hari ini? Coba. Nah, mau siapa?
Leader Wah. Sartina, ya silakan. Ekonomi digital memiliki dampak yang signifikan bagi pasar dan masyarakat. Pelaku usaha tradisional perlu beradaptasi dengan teknologi digital untuk tetap relevan dan kompetitif. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerjasama untuk mendorong pengembangan infrastruktur digital dan meningkatkan literasi digital di masyarakat. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi kesimpulannya digital ekonomi, platform atau e-commerce itu sangat penting. Kemampuan kita beradaptasi baik itu sebagai masyarakat, kita sebagai pelajar mampu beradaptasi untuk perkembangan globalisasi dalam bentuk digitalisasi. Karena perekonomian kita sekarang itu terfokus kepada digital. Baik teman-teman mahasiswa semuanya, saya rasa cukup masalah tugas sudah saya paparkan. Dan kita lanjut minggu depan tentang materi selanjutnya yang ada kaitannya juga dengan ini. Oke? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.